Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin coba menerangkan, tonton saja konten ini jika ingin tahu Satrio Piningit atau apa itu Satrio Piningit. Simak dari awal sampai akhir agar bisa tahu nih jawabannya. Tonton saja. Apa yang diperangi Satrio Piningit? Satrio Piningit memerangi kontrol. Satrio Piningit membuka atau melepaskan kontrol yang ada pada pemikiran manusia. Kontrol seperti apa? Tidak sadar bahwa selama ini kita hidup dikontrol. Gitu. Dan tidak sedikit orang yang terkena kontrol tersebut seperti itu. Saya maaf saja jika ada yang tersinggung bahwa ketika kita melihat banyak orang yang lupa akan budaya, itu kan karena terkontrol mereka, terkontrol pemikiran mereka, pandangan mereka. Tentang apa? Tentang gaya berpakaian saja. Bangsa ini sudah banyak meniru bangsa luar. Jadi begini, kita di Nusantara ya, tidak sedikit orang kan sudah seperti bukan di Nusantara mereka berpakaian gitu ya. Ya saya mohon maaf, saya hanya sekedar, jadi intinya begini, ketika kita ingin mengetahui kebenaran itu akan terdengar atau terlihat oleh kita sakit gitu. Sakit seperti apa? Karena akan cukup membuat kita marah gitu. Kalau saya misalkan membuka tentang ini, jadi anggap saja ini pandangan saya tentang kontrol ini. Karena dari kontrol ini tidak menutup kemungkinan ketika nanti pergantian presiden di tahun 2023 ada kontrol yang bisa menyebabkan krisis di mana-mana. Tujuan mereka. Jadi begini, pergantian
presiden di tahun 2024 gitu kan. Di negara ini ada salah satu boneka yang dicalonkan menjadi presiden di tahun 2024 nantinya. Boneka ini yang bisa dikontrol oleh bangsa luar. Ya. Atau negara raksasa dua antara Cina dan Amerika. Yang mana lagi gitu kan. Nah, nanti pergantian presiden ini ada nih boneka yang bisa dikontrol oleh mereka untuk bisa menggerus sumber daya alam yang ada di Nusantara ini. Sementara sekarang mereka tuh kesulitan karena dibatasi oleh presiden yang sekarang. Nggak kayak dulu-dulu. Krisis BBM sekarang, naiknya harga BBM itu kan permainan mereka. Permainan mereka supaya apa? Supaya di sini tuh kacau. BBM yang maunya dikirim ke sini dihentikan oleh mereka, bukan dihentikan oleh pengirimnya, tapi dicegat di tengah jalan. Nah, ketika nanti krisis yang akan terjadi di 2023, kita harus banyak-banyak bersyukur meskipun kita pahit menerimanya. Buktikan bangsa ini bangsa yang kuat, dan jangan sampai kita terkecoh apa? Karena tahun 2024 akan ada satu calon yang disebut bonekanya mereka yang akan merusak masa depan Nusantara ini. Nah, yang tadi di awal saya bilang, langkah apa yang dijalankan, yang yang mencoba dikendalikan atau mencoba Satrio Piningit mencoba membuka kontrol tersebut supaya masyarakat tidak mudah dikontrol. Gitu. Yang pertama, di Nusantara ini, masyarakat Nusantara mayoritas mereka sangat menyayangi agamanya. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan agama akan digunakan untuk politik mereka. Boneka ini untuk si boneka yang akan dikendalikan oleh bangsa luar. Tidak mungkin agama yang akan mereka gunakan, karena bangsa Nusantara ini masyarakatnya sangat percaya akan agamanya gitu. Kalau bisa dibilang fanatik akan agamanya. Jadi agama akan dijadikan mereka bahan, alat untuk mendapatkan suara. Itu salah satunya. Terus mereka akan memprovokasi apa?
memprovokasi kita masyarakat akan timbul banyak keributan di tahun 2023 ini. Ketika kita terprovokasi, ketika kita tidak eling dan sadar, disitulah alam juga akan bertindak. Jadi saya hanya sekedar ingin menggambarkan ketika alam akan bertindak, disitulah mulai bukti bahwa kita sebagai masyarakat Nusantara dapat dikendalikan oleh orang lain. Saya akan sering membahas, kalau kita dipaksakan beriman, kita akan mudah dikendalikan. Kalau misalkan apa yang saya sampaikan teman-teman percaya, langsung percaya tanpa mengalaminya, saya bisa mengendalikan teman-teman. Saya pernah membahas itu ya. Nah, intinya yang saya bilang dalam syahadat itu harus mengalami itu syahadat. Dalam mengalami tersebut kita akan tahu jawaban benar atau salahnya. Kuncinya satu untuk di kehidupan dan di akhir tahun dan tahun 2023, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya pada seseorang. Kalau istilah kasarnya, sebelum kita melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri, kita jangan percaya, gitu. Itu syahadat. Karena akan banyak yang terjadi ya di awal tahun, malah mereka memancing kemarahan alam demi tujuan mereka. Karena peperangan ini sudah dimulai. Peperangan apa? Mungkin para politikus itu mereka berperang tentang politiknya. Nah, kalau para kesatria ini, peperangan ini sudah dimulai. Dimulai peperangan ini, para kesatria berperang dengan sistem yang mereka jalankan untuk mengendalikan pemikiran masyarakat di Nusantara ini. Itu yang diperangi para kesatria, agar mindsetnya terbuka kembali, tingkat kesadarannya akan terbuka kembali. Jadi masyarakat di Nusantara ini akan banyak yang tersadar. Yang saya bilang pernah disebut dalam Uga Bangsa Cilewangi seperti terbangun dalam mimpi. Nah itu. Jadi bagian atau tugas dari para kesatria ini menyadarkan, karena eling lan waspada atau para kesatria ini yang akan membuat masyarakat tahu kebenaran yang sejati. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.